Shalom Bapak Ibu Saudara. Bolehkah kita bangkit berdiri dan sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Dia Tuhan yang dahsyat, Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai kita sampai hari ini. Kalau kita tiba di minggu pertama di bulan Juni ini, saya percaya itu bukti Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Yang percaya katakan amin. Dan satu hal lagi saudara, ini adalah hari terakhir di mana kita menyelesaikan puasa kita. Berapa banyak ibu saudara yang sampai hari ini mengakhiri doa puasanya? Boleh engkau berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu saya mau pastikan engkau yang telah menang selama 21 hari ini, pastikan rohmu berkobar-kobar, pastikan rohmu menyala-nyala, karena menyembah Tuhan adalah keputusan. Katakan bersama-sama dengan saya, menyembah Tuhan adalah keputusanku. Sekali lagi, menyembah Tuhan adalah keputusanku. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak. Boleh Bapak Ibu yang di rumah, mari bersama-sama tepuk tangan yuk. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, serukan. Dengan apa ku balas kebaikanmu. Hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya bagimu. Yalah namamu tinggi dan teragung. Hidupku kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Sama-sama katakan, teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Berjalan sendiri. Teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Harapan yang baru. Dengan apa ku balas kebaikanmu. Hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya.
Namamu ku sembah, selamanya nyanyian ku hanya mulialah namamu tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan Yesusku. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Kami persembahkan hidup kami sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai, sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus sungguh baik atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh baik Yesus, namamu indah Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik Yesus, namamu indah Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat tangan. Ku mau memujimu, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bolehkah kita berikan tepuk tangan? Sebab Dia yang layak. Mari katakan Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Oh Yesus. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi bolehkah jemaat Tuhan sendiri, mari katakan, mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Sekali lagi ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. sekali lagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi-Mu kemuliaan, kejayaan, keagungan, kemasyuran, kedahsyatan, keajaiban punya-Mu lah. Haleluya, Yesus, Yesus, selamanya Kau puji, selamanya Kau besar, selamanya Kau kutinggikan, selamanya ku berikan segala puji, segala hormat. Segenap hati, segenap jiwa, dan segenap
bahasa roh dengan lembut. Saya mau ketika kau menyembah Tuhan, jangan biarkan pikiranmu kosong. Lupakan sebelah kanan kirimu. Mari imajinasikan satu ayat. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman itu segala sesuatu tidak akan terjadi. Saya mau mari kita imajinasikan ayat ini. Terjadi musim yang baru. Sebab ada firman yang diimajinasikan, sebab ada firman yang dideklarasikan. Terjadilah atas hidupmu apa yang kau pikirkan. Terjadilah atas hidupmu apa yang kau deklarasikan. Hanya bagi Engkau Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya di tempat ini, di rumah kami, hadirat-Mu mencengkram setiap kami. Terjadilah. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Amin. Nama-Mu berkuasa dalam hadirat. Di atas segalanya, atas segalanya. Ini bolehkah kita mengangkat kedua tangan kita? Mari sama-sama katakan. Diam dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan. Kutinggikan di atas segalanya, di atas segalanya. Katakan hati ini. Nama
anak-anak jemaat Tuhan. Kau yang ada di tempat ini, bahkan yang di rumah, come on, sing how great. Sama-sama kita ekspresikan. Mari ekspresikan penyembahan. Come on. How great is our God. Oh, how great. How great is our God. How great. How great is our God. Sing how great. How great. Tanganmu bersama dengan saya, saudara. Pagi hari ini Tuhan Yesus, di hari yang penuh dengan kemenangan ini Tuhan, di mana kami sudah mengakhiri puasa 21 hari kami Tuhan. Kami meyakini Tuhan Yesus berbagai kemenangan-kemenangan sudah kami terima Tuhan. Hidup kami tidak pernah biasa lagi Tuhan. Inilah waktunya Tuhan Yesus kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan dan menyadari bahwa tanpa Engkau Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Tapi karena Engkau yang sudah memberikan kami firman sebagai kerajaan yang tidak tergoncangkan, itulah yang menjadi jaminan untuk kami terus hidup, bahkan menjadi bintang yang bersinar di langit Tuhan. Di tengah gelapnya kekelaman yang akan datang, tapi kami gereja-Mu kami nyatakan, terang kami bersinar dengan terang di dalam nama Yesus. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini, secara khusus untuk setiap kami Tuhan. Apa yang harus kami pahami, apa yang harus kami pegang, untuk kami tetap kuat dan hidup dibedakan di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling kuat bagi Tuhan kita. Oke, puji nama Tuhan, saudaraku, shalom. Bisa kasih suara yang lebih keras, shalom. Hari ini saudaraku luar biasa, di mana Tuhan sudah membantu kita, menolong kita saudaraku, sehingga kita bisa menyelesaikan puasa kita selama 21 hari. Yang percaya sama-sama katakan, luar biasa. Akhirnya aku keluar sebagai pemenang. Orang-orang yang menang, baik yang di rumah, mari kan berikan tepuk tangan yang paling kuat. Sorak-sorai di hari kemenangan ini, haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya mau pagi hari ini biarlah sukacita daripada Tuhan dan keyakinan yang kokoh karena firman terus tertanam dalam kehidupan saudara. Mari saya ajak saudara langsung saja membuka Alkitab saudara dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Kitab Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai 28. Saya mau kita baca ayat ini dengan bersuara
baik saudara yang ada di rumah saudara masing-masing, kita baca ayat ini bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Katakan amin. Saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini bicara tentang goncangan. Katakan goncangan. Ketika saudara mendengar kata goncangan, ini positif atau negatif? Oke, saya tanya ulang. Ketika saudara dengar si hamba Tuhan berkata, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, goncangan. Yang saudara langsung terasa dalam perasaan saudara apa? Wah, siap-siap saya digoncangkan gitu saudara kan? Tetapi mari saya beritahu pagi hari ini saudaraku, karena banyak orang membaca Ibrani 12 ayat 26 dan 28 ini saudaraku, apa ya saudaraku? Penuh dengan ketakutan. Ini salah saudara. Karena apa saudaraku? Karena ayat ini ditulis bukan berarti supaya saudara jadi habis binasa. Tetapi goncangan itu memang harus terjadi. Karena Alkitab mengatakan saudaraku, supaya tinggal tetap apa yang tak dapat tergoncangkan. Jadi kalau saudara ketika mendengar atau membaca ayat ini goncangan, dan saudara langsung berusaha untuk menghindar untuk mendengarkannya atau membacanya, karena saudara langsung bisa tebak, wah jangan sampai setelah habis dengar firman ini aku langsung digoncang. Berarti ada sesuatu yang salah dalam pemahaman saudara. Saya ulangi sekali lagi, ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita, di dalam kekristenan kita, di dalam kita membaca ayat saudara. Karena apa? Karena goncangan di sini saudaraku diizinkan oleh Tuhan. Halo? Karena tidak mungkin Tuhan mengizinkan sesuatu yang akan menghancurkan saudara. Artinya apapun semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan anak-anaknya itu seizin Tuhan. Dan kalau itu diizinkan oleh Tuhan, pasti Tuhan punya maksud. Sampai di sini saudara mengerti? Mengerti nggak saudara? Jadi kalau saudara mendengar kata goncangan, kesan yang langsung tertangkap saudara adalah kematian, kesulitan, dan berbagai kengerian yang lainnya saudaraku. Inilah yang menyebabkan kita tidak siap untuk menjalani hari-hari ke depan. Karena apa? Karena goncangan itu memang akan terjadi, bahkan lebih digoncang lagi. Karena Alkitab mengatakan satu kali lagi, ada tanda kutip di situ. Kenapa Alkitab memberikan tanda kutip? Ini adalah sebuah penekanan. Sesuatu hal yang harus saudara pahami, bahwa goncangan-goncangan yang sedang terjadi ini belum bisa dikatakan goncangan yang sesungguhnya. Karena satu kali lagi, apa? Ia akan menggoncang bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Tapi mari kita lihat saudaraku, kenapa goncangan itu diizinkan. Mari kita baca ayat 27-nya sekali lagi. 2, 3. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Katakan perubahan. Siapa yang saudara merindukan perubahan hari ini? Loh, ada yang gak angkat tangan saudara, berarti hidupnya mau begitu-begitu saja. Siapa yang ingin hidupnya pingin lebih ilahi? Ya, keduniawian semakin hari semakin rontok dalam dirinya, supaya muncul keilahian, angkat tangannya. Siapa yang ingin diangkat Tuhan dalam kemuliaan? Siapa yang ingin alami posisi rohani? Nah, yang amin-amin ini bilang sama sebelah kanan kirinya, siap-siap kau digoncang. Loh, kenapa? Karena ternyata Alkitab katakan, saudaraku, menunjuk kepada perubahan. Jadi tidak ada perubahan tanpa goncangan. Ini sama seperti kalau ini, katakanlah ini sebatang besi atau sebatang kayu, saudara mau pakai dia saudaraku.
Tapi karena saudara lama biarkan ini saudaraku di luar, selama bertahun-tahun sudah ada lumpur tanah yang nempel karat. Supaya dia keluar apa yang saudara? Saudara angkat, saudara goncang-goncang begini kan? Benar gak? Supaya semua tanah-tanah lumpur-lumpurnya rontok. Tapi begitu saudara selesai goncang, apa yang terjadi? Tinggallah sebatang besi yang saudara bisa pergunakan. Bilang sama sebelah kanan kirinya, sepertinya wajahmu cocok untuk digoncang. Supaya apa? Kedagingannya rontok saudara. Dosanya rontok saudara. Keduniawian rontok. Karena apa? Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Setiap saudara yang ingin berubah harus melewati proses. Sehingga apa? Supaya tinggal kekal, tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Nah, dari sini saudaraku, kita bisa ambil sebuah definisi. Goncangan itu bicara pemisahan. Seperti tanah yang nempel tadi dipisahkan. Karena kita nggak butuh kotoran, kita nggak butuh tanah, kita butuh yang tidak tergoncangkan. Tuhan nggak butuh kedaginganmu, Tuhan nggak butuh dosamu, Tuhan nggak butuh ketidakkudusanmu, tapi Tuhan membutuhkan kehidupan yang berkenan yang bisa dipakai oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Tuhan izinkan goncangan, kesulitan, ya secara sosial, COVID-19. Karena kita harus jujur mengakui saudara, bahwa di satu sisi memang COVID-19 ini memberi kerusakan yang sangat-sangat parah dalam berbagai kehidupan ekonomi sosial. Tetapi saya mengamati dari pandangan saya, banyak hal bagusnya juga. Banyak orang saudaraku, jadi punya waktu yang lebih banyak untuk merenungkan apa arti hidup yang sesungguhnya. Banyak orang jadi mencari Tuhan. Karena dulu gak punya waktu. Saking banyaknya pekerjaannya, saking sibuknya dia menghabiskan uangnya. Hari ini jalan ke Bali, besok jalan ke Spanyol, pulang lagi ke Jayapura, jalan lagi ke Roma. Ya kan? Tapi sekarang orang kaya dan orang gak punya udah sama saudara. Betul gak? Manusia dikembalikan kepada hal yang basic, hal yang sederhana. Apa itu? Belajar tinggal di rumah. Saudara mau punya banyak uang juga buat apa? Pesawat di lockdown. Jadi orang punya banyak uang, aset triliunan, gak ada guna. Semua orang sekarang harus belajar hidup from basic. Hidup sederhana. Karena apa? Karena memang tidak ada memungkinkan untuk kita bisa pakai uang. Ya kan? Mungkin sekaya-kayanya saudara, saudara bisa satu kali charter pesawat nyampe Jakarta. Tapi kok coba saudara charter sampai ratusan kali, habis saudara. Nah, di sini kita bisa melihat orang akhirnya yang selama ini tidak sadar apa makna hidup sesungguhnya karena banyaknya kesibukannya, banyaknya uangnya. Hebohnya saudaraku pesta pora yang dia ikuti. Sekarang saudaraku tidak ada artinya. Dulu banyak orang-orang saudaraku hidup dengan glamor. Dari satu perayaan pesta kepada pesta berikutnya, dari satu selebrasi. Oh, ada pertandingan akbar ini, akbar itu dia pergi. Ada Formula One, Formula ini dia pergi. Semua saudaraku yang namanya kehidupan glamor mewah. Karena dia punya uang, semua bisa dilakukan karena uang. Tapi sekarang uang berhenti berbicara. Hanya Tuhan yang mau bicara dalam hidup saudara. Itu sebabnya kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan ini, kita tidak memberi diri kita lewat goncangan ini, untuk kita berkata, Tuhan silakan rontokkan semua perkara-perkara yang tidak engkau berkenan dalam hidupku, maka engkau kehilangan kesempatan untuk berubah. Kenapa kita ambil puasa 21 hari? Ini adalah semakin kita memberi diri untuk semua sampah-sampah yang selama ini menempel, melekat dalam kehidupan kita. Ini digoncang, ini dihancurkan. Siapa? Semua manusia menjadi sama hari ini. Strata sosial udah gak bisa lagi dibedakan mana orang yang punya uang, mana yang kagak. Gak bisa lagi dibedakan mana orang yang bersekolah di sekolah mewah, mana yang gak sekolah, yang gak kuliah. Sama semuanya stay from home. Ya anak kuliah dengan gak anak kuliah kan udah gak tahu lagi mana ini bedanya. Benar gak? Jadi saudara yang belum bisa kuliah karena gak punya uang, berbahagialah saudara. Karena yang sudah kuliah pun akhirnya harus di rumah.
Bilang sama sebelahnya, aku bersyukur karena aku masih memiliki. Katakan, karena aku masih memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Katakan amin. Nah, jadi kalau kita mendengar atau membaca kata kegoncangan di Alkitab, saudara nggak langsung boleh tarik hal ini kepada hal yang negatif. Memang kegoncangan itu saya nggak bilang, wah tidak akan ngeri. Ngeri memang. Tapi bukankah saudara sudah diberikan sebuah janji perbedaan? Bagi engkau yang menerima kerajaan Allah, engkau tidak akan mungkin bisa tergoncangkan. Jadi jangan takut dengan sesuatu yang tidak akan pernah bisa membunuh saudara. Katakanlah saudaraku, orang tuamu berkata, nak, kita akan lewati sebuah medan pertempuran. Iya kan? Ini peluru-peluru yang akan ditembakkan oleh musuh. Ini peluru-peluru kaliber yang bisa menghancurkan tubuh manusia porak-poranda. Tapi aku memberikanmu ya seperti zubah, zirah, rompi anti peluru, semuanya melapisimu. Peluru model apapun tidak akan bisa menembusmu. Dipasangkan dalam hidup saudara. Nah, kalau sudah dipasang, walaupun kita harus lewat dalam medan pertempuran, memang musuh tetap saudaraku menembakkan pelurunya ke dalam hidupmu. Tapi kau nggak perlu takut. Karena apa? Engkau sudah dilindungi oleh sesuatu hal yang tidak akan mungkin bisa membunuhmu. Inilah yang Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bukan berarti kita jadi batal jalan lewat kekelaman. Memang jalan yang kelam itu harus kita lewati. Tapi lihat dong kalimat selanjutnya berkata, tapi engkau adalah gembalaku, aku tidak akan takut bahaya. Karena engkau berjalan bersama denganku. Nah kalau begitu Pak, apa gunanya goncangan dong kalau saya dilindungi. Goncangan diizinkan di satu sisi adalah buat saudara yang sudah mengalami percampuran. Di satu sisi kita cinta Tuhan, di sisi yang lain ada cinta yang lain. Cinta uang, cinta mamon, cinta dunia ini. Tapi lewat goncangan, bagi setiap saudara yang memberikan hidup saudara meresponi dengan benar, goncangan itu akan memisahkan semua yang duniawi, yang lahiriah dari dalam kehidupanmu. Nah kalau saudara baca di terjemahan firman Allah yang hidup, Ibrani 12 ayat 27 ini, saudara bisa buka handphone saudara karena pasti ada di situ. Saya baca buat saudara untuk mendukung pernyataan saya ini. Ayat yang ke-27 dari Ibrani 12, versi firman Allah yang hidup ditulis begini. Yang dimaksudkannya ialah bahwa ia akan menyisihkan, ini dia. Ia akan menyisihkan segala sesuatu yang dasarnya tidak kuat, sehingga yang tinggal, katakan yang tinggal, hanyalah yang tidak tergoncangkan. Jadi versi firman Allah yang hidup ini memberi satu perspektif baru kembali dalam hidup saya. Iya ya, kenapa kita harus takut dengan kegoncangan? Kenapa saudaraku? Karena memang itu seizin oleh Tuhan. Saya nggak bilang goncangan itu dari Tuhan. Tapi kalaupun saudaraku, iblis memberikan kita goncangan, si jahat memberikan kita kegoncangan, tapi dalam kedaulatan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan masih take control. Karena Tuhan berkata, aku tidak akan mungkin membiarkan kamu melewati pencobaan-pencobaan yang melebihi batas kemampuanmu. Karena aku masih terukur dan terkendali. Kalaupun aku izinkan kau melewati goncangan, semata-mata supaya yang duniawi, semua dosa kedagingan, itu rontok dalam kehidupan saudara. Karena saudaraku, selama kita masih bawa-bawa segala hal yang tidak kuat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, inilah yang menjadi celah yang terus akan dimanfaatkan iblis untuk melukai, menghancurkan, menyakiti saudara. Tapi saudaraku, kalau tidak ada barang-barang itu semua lagi dalam kehidupan kita, artinya apa? Tidak ada signal yang akan terus memancarkan signal kepada si jahat. Karena apa saudaraku? Karena hidup kita saudaraku alami kehidupan yang ilahi. Saya mau saudara buka dulu Matius 3 ayat 12. Nanti kita akan kembali ke Ibrani 12 ini. Matius 3 ayat 12 bilang begini saudara. 2, 3. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya
dalam api yang tidak terpadamkan. Apa itu alat penampi? Zaman sekarang udah susah ngelihat orang nampi. Kalau orang Papua bilang tapis beras. Kalau orang Medan bilang menampi. Kalau sekarang kita beli beras dari supermarket udah berasnya mulus putih. Tapi zaman dulu saya waktu kecil, saudaraku, itu tiap hari sebelum kami makan beras itu beras jatah, beras dolok, beras bulog. Karena saya anak tentara jadi dapat beras jatah. Kadang-kadang berasnya saudaraku nggak murni beras. Ada batu, ada padi di situ. Ada sekam-sekam. Jadi kalau dimasak ya saudara plus makan batu. Ya kan? Jadi itu seharian mama saya akan tampi dulu. Cara menampi tahu nggak? Itu beras dimasukkan ke alat tapis itu yang lebar itu. Nah kemudian itu beras dibanting-banting. Beras itu jatuh, baru nanti disingkir-singkirin batu, mana kulit-kulit padi, terus ditiup. Karena dia udah ada di pinggir. Berasnya akan tetap tinggal di situ. Kenapa? Berasnya berat, sekamnya kecil. Jadi kalau ditiup dia akan tersingkir, dibuang saudaraku. Yang dimasukin ke kaleng beras itu adalah beras yang siap dimasak. Nah Alkitab mengatakan alat penampi sudah di tangannya. Hey, come on saudara, kenapa jadi loyo dengar alat penampi? Bilang sebelahnya sekali lagi, kamu memang cocok untuk ditampi. Ya, ini bukan Ricardo Tampi ya, karena Tampi itu juga sebuah farm dari sebuah suku. Alat penampi maksudnya saudaraku, untuk memisahkan segala hal-hal yang duniawi dari dalam hidup kita, kita harus ditampi. Kalau beras itu bisa ngomong, beras itu bilang, loh yang mau disingkirkan kan padinya, kenapa aku yang harus dibanting-banting? Come on saudara. Tapi itulah cara satu-satunya untuk memisahkan. Amin saudara. Makanya sebenarnya kita juga bisa mengevaluasi kualitas kehidupan kita lewat social distancing ini. Lewat masa PSBB ini. Karena apa saudaraku? Karena saya mendapati beberapa 2 bulan ini kita live streaming. Ini akan menunjukkan siapa orang yang serius mau mengikut Tuhan. Siapa orang domba jemaat atau tidak. Karena dulu masih ada gereja offline aja saudaraku belum tentu kita mau datang. Wah ini apalagi saudaraku di rumah. Dari tempat tidur saudara bisa ibadah. Itu pun belum tentu saudara buka. Ya kan? Ada teman saya bikin guyonan di Facebooknya, statusnya bilang begini, waktu live streaming, yang buka pertama adalah 100 orang yang viewersnya. Di tengah-tengah, itu jadi berubah 30 orang. Mengerti maksudnya ya? Artinya sudah warawiri buka yang lain. Begitu mau doa berkat, jadi kembali lagi 70. Berarti saudaraku dia hanya ngintip. Tukang ngintip tidak ada di tempat ini. Waktu dia live streaming, oh dia lihat, oh ini ya pendetanya yang khotbah. Ya sudah ya, nanti pas doa berkat aku baru nongol lagi. Bilang sama sebelahnya, saya paham yang dimaksud pendeta itu. Bilang bukan kau orangnya. Saudara punya banyak pilihan. Tidak ada yang mengawasi saudara. Saudara masih bisa buka channel demi channel. Nggak suka dengan gerejamu, saudara bisa pindah cari yang lain, cari yang lain. Iya kalau ngerti. Kita jadi peselancar di dunia maya. Tapi ini yang ingin saya katakan dalam hidup saudara. Biarlah saudara menjadi orang-orang yang semakin hari semakin mencintai Tuhan. Jadi kita bisa lihat saudara. Sebab apa? Karena tidak ada yang memaksa saudara. Saudara harus dengan kerelaan sendiri beli pulsa. Beli data, ya kan? Tapi bagi orang yang sudahlah nggak ada pulsa hari ini aku nggak mau ikut live streaming. Emang kenapa? Ya nggak kenapa-kenapa. Tapi ketika penampian itu datang tidak ada firman yang menjadi peganganmu. Tapi bagi kita yang terus berusaha, oh enggak. Walaupun di rumah, walaupun aku tidak bisa ke gereja, aku mau pastikan setiap minggu. Aku harus pastikan bangun pagi ikutin breakthrough morning. Ikutin night prayer, ikutin ibadah dari gerejaku. Apa ini saudaraku? Inilah penampian. Oh jemaat kita saudaraku itu banyak. Kalau di data bisa 1000-an.
Masa sih viewersnya saudaraku kalau setiap hari Minggu pertama kali on 90 orang? Halo? Wah udah mulai nyindir ini Pak Pendeta. Iya sekalian aja saya sindir. Masa sih viewersnya 90? Kemana 700-800 orangnya? Hah? Kalaupun saudara berkata, aku nggak ngerti barang-barang begitu. Berusaha saudara. Ini yang ingin saya katakan, saudara tidak akan bisa lagi memaksa kehidupan ke depan kembali ke seperti normalnya lagi. Saudara yang orang-orang tua, saya bilang begini, mama-mama, papa-papa, nenek-nenek, tete-tete yang ada di sini dan yang di rumah, ada di sini dan di sana, engkau harus beradaptasi saudara. Karena gereja tidak akan seperti dulu lagi. Kalaupun pemerintah mengatakan kita kembali boleh beribadah, percayalah dengan saya, tatanan kehidupan sosial tidak akan bisa normal seperti dulu lagi. Kalau kita tidak beradaptasi dengan kehidupan yang ada, habis saudara dilindas perubahan ini. Apa yang dimaksud dengan new normal? Apa yang tidak normal waktu dulu sebelum masa COVID, itu akan menjadi normal. Tetapi apa yang kita sebut normal hari ini, nanti ke depan tidak normal lagi. Kehidupan bisa terbolak-balik, kita udah gak bisa tebak lagi. Kalau dulu saudaraku kita ibadah barang-barang begini, oh langsung dihujat, itu gereja sesat. Masa ibadah lewat handphone, lewat kamera begini. Tapi sekarang inilah yang normal. Makanya disebut new normal. Nah saudara yang pingin normal harus beradaptasi. Tanya sebelahnya, mau normal atau abnormal? Saya percaya ada Roh Kudus yang adalah penolong, memberikan saudara kemampuan, kekuatan. Saudara tidak selalu boleh bersembunyi di balik keterbatasan saudara. Tapi aku udah tua Pak Ridoni, yang begitu-begitu aku tidak bisa. Oke, minta bantuan cucu lagi. Cucu orang-orang muda yang ada di rumahmu, tetanggamu, cari segala solusi. Kenapa saya ngomong begini? Karena inilah masa persiapan, ini tanggung jawab saya memberitahu saudara. Karena gereja pun pasti akan berubah ke depan. Pasti. Semua sistem akan berubah. Kenapa disebut new normal? Berarti ada sebuah standar kenormalan yang baru. Apa yang kita sebut tidak normal di masa lalu, itu menjadi normal. Amin. Oh tapi saya nggak suka Pak. Ini bukan soal saudara nggak suka, tapi itulah sistem yang sudah ada. Tapi saya meyakini saudaraku, kita tidak akan saudaraku berhenti untuk mencintai Tuhan. Apapun yang terjadi masa-masa ke depan, Roh Kudus yang adalah penolong itu akan memberikan kita sebuah kemampuan. Bahkan masa sulit apapun yang dihadapi oleh manusia ke depan, justru itu adalah masa di mana engkau akan dibedakan. Masa yang gelap, masa yang kelam itu memang akan datang saudaraku. Tetapi gereja Tuhan akan dibangkitkan menjadi terang. Fenomena-fenomena alam menunjukkan satu signal yang sudah tidak lazim beberapa waktu ini. Ada belalang, jutaan belalang yang keluar. Ya kan saudara? Kalau saudara mendapati belalang, ini berarti kerusakan tanaman. Sedikit lagi bencana kelaparan akan datang. Di Indonesia ada cacing yang tiba-tiba keluar dari dalam tanah. Tahu ya dengar berita itu ya? Berarti ada sesuatu pergolakan yang terjadi di tanah. Saya bukan peramal, saya bukan ahli geologi. Tapi yang saya tahu semua itu pasti ada maksudnya. Ada satu kegelapan yang akan menguasai bumi. Tetapi di kitab Yesaya dikatakan gereja Tuhan akan bangkit. Itu sebabnya dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah karena terang Tuhan telah terbit atasmu. Katakan amin. Engkau adalah terang. Kapan terang berfungsi? Kalau malam datang. Come on. Kalau engkau adalah terang lilin, kalau lagi terang gak ada guna. Orang gak mau membelimu, orang gak mau mencarimu. Tapi kalau sudah gelap, kelam, PLN mati, semua orang pasti beli lilin. Semua orang pasti beli pelita.
Nah, kita adalah gereja Tuhan yang selama ini dianggap enteng. Kita hanya tidak dianggap sebagai salah satu institusi kerohanian belaka. Tetapi ketika masa yang gelap itu datang, aku nyatakan, aku deklarasikan pagi hari ini, ketika engkau yang sudah mempunyai firman yang adalah terang, maka terangmu akan bercahaya di mata semua orang. Itu sebabnya Nabi Yesaya menubuatkan, bangkitlah karena terang Tuhan telah terbit atasmu. Padamu sudah diberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan ingin membawa kita masuk di dalam dunianya Tuhan. Katakan amin. Alat penampi sudah di tangannya. Artinya apa saudaraku? Kita ingin dipisahkan. Katakan, saya rela dipisahkan. Seperti beras tadi dipisahkan ke dalam satu tempat tersendiri. Tahukah engkau saudara, engkau akan dikumpulkan menjadi satu bangsa. Engkau akan disebut menjadi bangsa yang kudus. Oh, kalau secara lahiriah kita punya bangsa. Ada bangsa Amerika, Malaysia, apalagi Prancis. Tapi ini yang saya katakan sebagai orang percaya, engkau bisa melihat identitasmu. Engkau bukan hanya sekedar warga negara bangsa Indonesia, tetapi di dalam Tuhan, Tuhan mau mengumpulkan kita menjadi sebuah bangsa. Dan nama bangsa itu adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, yang sudah dipilih, ditetapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Jadi kalau saudara memiliki mata yang terbuka, telinga yang terbuka untuk memahami, mengerti semua maksud ini, apa tujuan kegoncangan ini? Tuhan berkata, masa latihan udah selesai. Inilah masa di mana engkau praktek menjadi terang. Aku akan bangkitkan engkau menjadi terang. Yusuf dipersiapkan sedemikian rupa, dari satu proses ke demi proses yang lainnya. Kapan Yusuf diangkat? Ketika bencana kelaparan muncul di seluruh dunia. Tapi lewat seorang Yusuf, Israel tetap dipertahankan. Israel tetap ada. Bahkan bangsa-bangsa yang lainnya bisa terpelihara. Siapa Israel di sini? Israel hari ini adalah bicara kita, gereja Tuhan. Oh, sungguh ada masa depan atas gereja Tuhan. Aku nyatakan pagi hari ini, engkau gereja Tuhan. Dengar engkau orang percaya, engkau adalah gereja Tuhan. Tuhan mengizinkan goncangan. Goncangan memang terjadi supaya gereja Tuhan, saudaraku, dibedakan. Bahkan ini yang ingin saya katakan, barusan saya menangkap sebuah hal yang baru, bahwa kegoncangan ini akan menyebabkan kekayaan bangsa-bangsa. Oh, akan mengalir ke dalam rumah Tuhan. Selama ini seluruh kekayaan dunia ini dikuasai oleh orang-orang fasik, tapi lewat kegoncangan yang ada, katakan, lewat kegoncangan yang ada, kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan dari seberang lautan, oh, akan berhamburan masuk ke dalam rumah Tuhan, masuk ke dalam hidupmu, karena engkau adalah gereja Tuhan yang memiliki ikatan janji dengan Dia. Katakan amin. Sebelum kelaparan datang di seluruh dunia, sudahkah Allah tahu ketika Allah memberi perjanjian kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tahu enggak Allah bahwa di generasi-generasi berikutnya akan ada sebuah bencana kelaparan yang mengerikan? Tahu. Tapi Allah berkata, masalahnya aku sudah berjanji. Tidak peduli situasi apapun yang akan terjadi di generasi setelah engkau, aku sudah berjanji. Nah, ketika saudaraku, hal itu terjadi di zaman Yakub dan 12 anaknya. Bencana kelaparan yang sudah membunuh jutaan manusia waktu itu. Tapi kenapa saudaraku, Yakub dan 12 suku dipelihara oleh Tuhan? Masalahnya mereka memiliki ikatan janji dengan Allah. Bahwa Allah nenek moyangnya Yakub sudah berfirman, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bagaimana mungkin mereka bisa jadi bangsa yang besar kalau mereka binasa dengan bencana yang ada waktu ini? Waktu itu, ini yang saya tahu. Kalau engkau menerima firman, kalau engkau menerima janji Allah, berarti engkau terikat dengan janji Allah. Itu sebabnya jangan takut. Aku nyatakan pagi ini, jangan takut. Tetaplah percaya kepada janji Tuhan itu. Katakan, aku percaya bahwa aku memiliki ikatan janji dengan Tuhan. Kita memang melewati kegoncangan, tapi kita nggak boleh panik seperti orang-orang yang bisa digoncang. Saya nggak bilang
Oh berarti kami dikumpulkan ke satu tempat. Enggak, kau tetap ada di dunia. Tapi karena ada kehidupan ilahi dalam dirimu, semua kegoncangan yang ada harusnya tidak memberi efek negatif. Katakan amin. Karena apa? Ada kehidupan. Memang kita Tuhan masih taruh di dunia ini, tapi engkau bukan berasal dari dunia ini. Ini sama kayak ikan. Tahu ikan laut? Kalau saudara cuci bersih ikan, saudara potong, saudara dikit oles darahnya, itu bukan berarti darahnya asin dan dagingnya asin. Padahal seumur hidupnya dia tinggal di air asin. Tapi ikan tidak pernah asin. Kenapa dia tidak asin? Karena dia hidup. Oh come on. Kalau dia mati dijemur jadi ikan asin. Tapi selama si ikan hidup, dia tidak akan pernah asin. Dia tidak akan pernah sama dengan keadaan sekelilingnya. Engkau memang masih Tuhan taruh di dunia ini. Tapi kalau ada kehidupan roh, ada pekerjaan roh dalam hidupmu, engkau tidak akan bisa sama dengan dunia ini. Karena kehidupan roh yang ada dalam diri kita akan menolak, melawan semua semua pengaruh dari dunia ini. Itu sebabnya Yesus berkata, pastikan engkau menjadi garam, terang dunia. Kalau garam itu sudah menjadi tawar, nggak ada lagi artinya selain diinjak-injak orang. Ini adalah perumpamaan kebalikannya. Artinya apa? Pastikan kau punya daya guna, daya ubah. Dari mana kita dapatkan? Kalau ada kehidupan Kristus. Katakan bersama dengan saya, aku mau pastikan. Kehidupan roh, pekerjaan firman, yang aku bisa rasa selalu ada dalam kehidupanku. Katakan terjadilah dalam diriku. Silakan duduk saudara. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu Pak Gembala? Ketika nanti kita melewati masa kegoncangan yang besar itu. Sebenarnya nggak perlu banyak persiapan apa-apa kalau engkau sudah membangun manusia rohmu. Saya ulangi sekali lagi. Kegoncangan itu tidaklah semenakutkan bagi orang yang membangun kehidupan rohnya. Karena apa? Kita sudah melihat pola itu terjadi di kehidupan orang-orang dulu. Elia pernah ada di situasi bencana kelaparan. Nuh pernah ada saudaraku di dalam tsunami yang membuat air bumi tenggelam. Tapi mereka tenang-tenang saja. Karena yang mereka tahu kami masih mempunyai ikatan janji dengan si pemilik bumi ini. Katakan amin. Kalau engkau punya firman, katakan, kalau aku punya firman, aku punya segalanya. Amin. Karena apa? Alkitab mengatakan langit dan bumi akan berlalu. Tapi firmanku, tinggal tetap. Ibrani 12 tadi mengatakan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi dan langit. Tapi kalau bumi pun digoncang, engkau kan punya firman. Karena Alkitab sudah mengatakan langit dan bumi akan berlalu. Tapi firmanku tinggal tetap. Maksudnya apa? Artinya walaupun tanpa langit, walaupun tanpa bumi, yang penting engkau punya firman. Engkau tetap akan hidup. Karena langit dan bumi memang harus berlalu. Tapi kalau kau punya firman, walaupun tanpa langit, walaupun tanpa bumi, dengan firman kita bisa hidup. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, manusia hidup dari kebenaran firman. Saya mau engkau kembangkan takaran imanmu. Saya mau ini menjadi sesuatu yang real bagimu. Kalau engkau terus melihat, waduh gak ada beras, gak ada uang, gak ada gaji. Mana ini khotbahnya Pak Pendeta hidup dengan firman? Gimana caranya? Berarti saudaraku ini belum menjadi sebuah kehidupan. Kau harus percaya bahwa aku hidup dari firman. Tapi caranya bagaimana Pak? I don't know, aku gak tahu caranya. Tapi yang aku tahu kalau engkau terus mendeklarasikan firman, Tuhan tahu menjaga, Tuhan tahu memelihara kehidupanmu. Katakan wow. Inilah yang disebut manusia bukan hidup dari roti saja. Saudara sudah mendengar ada 10 cara yang dipakai oleh Tuhan untuk mengkomunikasikan suaranya. Ada suara yang ke-10 yaitu yang namanya cara supranatural. Kunjungan malaikat dan yang lain sebagainya.
Saya meyakini saudaraku, dalam satu doa Tuhan berkata, apa yang orang sebut itu sudah tidak terjadi lagi. Engkau akan melihat itu akan terjadi atas gerejaku. Ada malaikat-malaikat berwujud manusia yang akan dikirim ke rumahmu. Karena Tuhan mengenali alamatmu. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Tuhan tahu siapa orang-orang yang sudah termeterai dengan janji. Oh, aku berdoa biarlah semua saudara dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita adalah orang-orang yang sudah memiliki ikatan janji dengan Dia. Apa yang membuat janji itu, saudaraku, kadang-kadang kita ragukan? Karena adanya kehidupan yang masih duniawi. Itu sebabnya relakan dirimu lewat goncangan ini untuk dibersihkan oleh firman-Nya. Ya, Yohanes 15 ayat yang kedua. Saudara yang mau duduk silakan, yang mau tetap berdiri silakan. Yohanes 15 ayat yang kedua. Ayat yang kedua mari kita baca sama-sama. 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya udah, kalau dibersihin tenang saja. Bilang, pembersihan itu bagus supaya kita lebih banyak berbuah. Katakan amin, saudara. Itu sebabnya bersihkan. Lepaskan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, hari ini saudaraku, engkau tidak lagi terus bisa memegangi apa yang bukan kehendak Tuhan. Aku ulangi pagi hari ini, jemaat Tuhan, orang tua, orang muda, anak-anak muda, jangan pernah lagi memegangi sesuatu yang mungkin kau sayangi sekalipun. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, aku berkata hari ini, lepaskan. Karena itu hanya akan merintangimu. Itu sebabnya Ibrani 12 ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita, supaya kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Segala sesuatu yang mengganggu fokusmu untuk kau terus berlari, bertanding dalam pertandingan iman ini, lepaskan. Saudara pernah lihat pelari pakai jas, pakai mantel, wall, pakai sepatu boot? Pernah ada pelari begitu? Itu pelari kalau ada, saudaraku, gak tahu pelari apa yang cocok disebut itu. Tapi pelari akan memakai baju setipis mungkin. Bukan pornografi, tapi supaya badannya ringan. Setuju sampai di sini? Dia akan pakai sepatu yang seringan mungkin. Dia nggak akan pakai topi, pakai jam tangan. Ini mau lari atau fashion show, ya kan saudara? Kalau mau lari, pakailah pakaian yang setipis mungkin. Walaupun dia punya banyak barang-barang di lemarinya yang harga miliaran, tapi ini masalahnya eventnya lagi berlari. Dia nggak boleh pamer. Jadi dia harus rela diketahui sebagai orang yang nggak punya apa-apa. Walaupun ada jam tangan Rolex harga 30M di lemarinya, dia nggak akan pakai. Karena tujuannya supaya aku bisa menang. Hari ini saudaraku, uangmu harus berhenti berbicara. Jabatanmu berhenti. Bahkan hobi-hobi yang menghalangi engkau fokus kepada Tuhan, Alkitab mengatakan tanggalkan. Kecanduan game, kecanduan gadget, ini harus ditanggalkan. Supaya apa? Ini masanya lagi krusial, saudara. Kita ini lagi masa goncangan, masa perang. Biarlah fokusmu seperti prajurit yang hanya, saudaraku, mencari kesukaan, kesenangan komandannya, yang tidak menyibukkan dirinya kepada perkara-perkara yang lain, supaya ia bisa berkenan di hadapan komandannya, katanya. Hari ini mari angkat tanganmu sebentar. Aku berdoa, segala hal yang selama ini kau pegangi, yang kau sayangi, biarlah saudaraku engkau dengan rela hati, dengan ikhlas berkata, Tuhan, aku serahkan semua hakku. Aku serahkan walaupun aku berhak untuk menikmatinya, aku berhak untuk memilikinya. Tapi karena engkau yang berkata tanggalkan, hari ini ada satu keputusan yang kau lakukan. Tanggalkan semua karakter habit yang lama. Tanggalkan semua orang-orang yang mungkin engkau sudah bergaul dekat dengan dia, tapi engkau tahu memberi pengaruh yang buruk dalam hidupmu. Tanggalkan. Katakan, aku siap untuk memikul salib, sangkal diri, untuk supaya aku berkenan di hadapan Tuhan. Katakan, terjadilah atasku
Nah, ini yang pertama, ada dua saja saudara. Saudara rela dibersihkan, saudara rela menanggalkan dosa. Katakan amin. Nah, ayat yang ke-28, kita akan temukan prinsip yang kedua, yang terakhir. Ayat yang ke-28 dari Ibrani 12 tadi. 2, 3. Jadi, baca dengan keras. 2, 3. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dengan hormat dan takut. Oke, perhatikan saya. Jadi karena engkau sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oke, bilang di tanganku, dalam hidupku ada sebuah kerajaan. Kerajaan firman, kerajaan Allah yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Ketika engkau menyadari itu, Alkitab lanjut mengatakan, marilah kita mengucap syukur dan apa dikatakan? Baca dong. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Nah, standar kita ibadah gak boleh lagi pakai standar dulu. Gak boleh lagi kita hanya menjalani ibadah yang hanya sekedar lahiriah, saudara. Tuhan tidak menghendaki kita ibadahnya sekedar rutinitas. Tapi ritual-ritual keagamaan kita sudah harus tinggalkan. Kita mau beribadah menurut cara yang berkenan kepada Allah dengan hormat dan takut. Artinya engkau harus bisa pastikan setiap kali engkau beribadah, entah itu bangun pagi, entah itu lewat breakthrough morning, entah itu lewat ibadah minggu seperti ini, walaupun lewat tayangan live streaming, ini bukan lagi hanya sekedar menjalankan kegiatan-kegiatan agamawi. Tapi setiap kali engkau beribadah, engkau mau pastikan ada realita Tuhan yang menyelimuti dirimu. Sebagai wujud Tuhan ada dalam dirimu. Kalaupun engkau harus melewati sulitnya hidup, kalaupun kau harus melewati gelapnya malam, semua tetangga kanan kiri kena COVID. Data terakhir saya baca, Papua 700, Jayapura sendiri 300 yang positif. Tetapi ada yang menjadi perbedaan kita. Apa itu saudaraku? Firman. Katakan firman. Dari mana cara mengetesnya? Setiap kali kau beribadah, ada realita Tuhan yang kau bisa rasa. Walaupun kau begitu keluar rumah selesai saksikan tayangan live streaming, tapi engkau masih terus diikuti oleh rasa sukacita, rasa percaya, rasa damai sejahtera. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Walaupun di panasnya padang gurun, saudaraku, selama mereka melihat ada tiang awan, mereka tenang, ada tuntunan. Walaupun gelapnya malam di padang gurun dan dinginnya padang gurun, selama ada tiang api yang mereka bisa lihat, biarlah engkau bisa melihat bahwa Tuhan menyertaimu. Caranya bagaimana? Setiap kali engkau beribadah, ada realita Tuhan. Karena engkau beribadah dengan sungguh-sungguh, engkau bukan beribadah hanya menjalankan kegiatan agamawi, engkau beribadah menurut cara yang berkenan kepada Allah dengan takut dan hormat. Itu sebabnya di pelajaran Breakthrough Morning 21 hari. Di situ saya sudah jelaskan. Kalau saudara beribadah, gak boleh main-main. Matanya melihat tapi pikirannya mengembara. Orang gak bisa tahu tapi engkau dan Tuhan tahu. Ketika dengar firman, ya, yes, amen. Gak boleh lakukan gerakan-gerakan yang mengganggu fokusmu. Inilah cara yang berkenan, penuh dengan respek dan hormat. Kalau engkau memberikan respon seperti itu, realita Tuhan menjadi sebuah tanda yang akan engkau bisa saksikan. Ada kesaksian roh di dalam batinmu karena engkau beribadah dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Inilah yang harus kita lakukan. Dan jujur saja ini tidak mudah. Saya ulangi, ini tidak mudah. Kenapa? Karena waktu ibadah tidak online aja diawasi. Tidak semua jemaat memberi respon menurut cara dan berkenan kepada Allah. Apalagi saudara mengikuti dari rumah masing-masing. Disuruh mari kita bangun jam 5. 5 sampai 5.30 engkau doa dengan menyala-nyala dulu. Setelah itu baru kita menyesuaikan dengan breakthrough morning. Tapi saya lihat di breakthrough morning itu ada yang gabung-gabung itu mulai di 5.45. Terlambat ngikutnya. Berarti dia udah gak doa tadinya.
Come on saudara. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena hal-hal seperti inilah yang kau sepelekan, yang sebenarnya akan akan menjagai saudara dari dahsyatnya kegoncangan yang akan saudara kita lewati semua. Tapi kalau engkau terus beribadah dengan cara yang berkenan kepada Allah, engkau semakin dipatok kokoh. Oh, kuatnya angin dan badai, tapi kerajaanmu tidak akan tergoncangkan. Karena engkau sudah sekian waktu membangun hidupmu di atas dasar firman. Yang Alkitab katakan di atas dasar batu. Sehingga waktu angin gelombang datang, rumahmu tetap kokoh. Kalau saudara masih mudah diganggu dengan ketakutan, mudah diganggu dengan kekhawatiran, ini hanya menunjukkan seberapa kuat pondasi yang saudara punya. Katakan, aku mau pastikan dalam setiap ibadah selalu aku ikuti menurut cara yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara nggak bisa pakai semau-maunya saudara. Bukan caramu tapi cara yang berkenan menurut Allah, kepada Allah. Wah, caraku memang begini Pak. Kalau begini emang kenapa? Ya ini bukan soal emang kenapa, emang gimana. Ini soal supaya engkau memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Gimana sih kalau orang hormat saudara? Kalau orang yang saudara hormati datang ke rumah saudara. Bupati ajalah yang datang saudara. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Ada gak saudara jalan sempoyongan? Pakai kaos kutang? Kan gak ada kan? Saudara nanya, ada apa bro? Lo bupati lo yang datang lo. Mau apa kau kesini? Langsung ditempeleng saudara kan? Yang tadinya dia mau kasih kau 1 miliar batal. Tapi bupati yang datang. Wah hormat. Bapak, mau minum apa Pak? Shalom Bapak. Walaupun kita gak pernah bilang salam sama orang. Tapi karena ini bupati aku bilang salam lah. Shalom Bapak. Ini bupati. Nah masalahnya setiap kali kita ibadah yang datang ini pemilik langit bumi. Pemilik alam semesta ini. Jadi waktu saya baca firman dengan jangan lihat saya. Tapi lihatlah si empunya firman ini. Karena ini cuman mikrofonnya. Itu sebabnya kalau engkau mengerti prinsip. Engkau gak pusing lagi siapa yang khotbah, siapa yang WL. Karena ketika firman dibacakan. Siapa yang mempunyai firman? Dia. Engkau harus memberi respek kepada si empunya firman. Firman lagi diperdengarkan. Aku harus mengikutinya. Meresponnya dengan takut dan hormat. Kira-kira kan begitu sederhananya. Gak susah kan dimengerti? Mari angkat tanganmu sebentar. Ikuti doa saya. Aku mau pastikan. Sikap acuh tak acuh. Menganggap caraku yang paling benar. Aku harus rela. Disingkirkan. Diganti. Dan aku mengambil cara Tuhan. Dengan meresponi setiap ibadah dengan penuh hormat dan takut. Dengarkan saya, mari saya ajak saudara buka Maleakhi 3. Inilah hukum roh yang akan terjadi kalau engkau beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita buka Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Pemain musik boleh standby. Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Beginilah berbicara satu sama lain. Baca dengan kuat. 2, 3. Beginilah berbicara satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat yang ke-18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Oh, ada perbedaan, ada pengistimewaan antara orang benar yang beribadah kepada Allah dengan orang-orang fasik. Itu sebabnya saudaraku, apa yang selalu kita pikirkan, apa yang selalu kita bicarakan ini menjadi perhatian Tuhan. Ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya.
Kalau engkau mencintai Tuhan, engkau suka membicarakan orang yang kau cintai itu. Benar gak? Kalau yang menguasai kita dalam satu minggu adalah sebuah pekerjaan, bisnis. Pasti yang kita omongin, yang kita teleponin, koneksi kita bicara apa? Barang gitu toh. Nah, Tuhan hari ini memperhatikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan. Maka dikatakan beginilah berbicara satu sama lain. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Dan semua pembicaraanmu itu ditulis. Halo? Ini kayak KPK yang punya apa? Punya alat penyadap. Makanya banyak para koruptor tertangkap karena bisa diketahui dia nelpon siapa dan ngobrol sama siapa. Jadi jangan hanya membicarakan Tuhan waktu ketemu gembala atau waktu di gereja hari Minggu. Kalau engkau di rumah dalam saat teduh, engkau berbicara dengan keluarga, sharing firman, bicara dengan Roh Kudus di dalam apa? Penyembahanmu ini direkam. Ditulis kan? Tuhan memperhatikan dan mendengarnya, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Dia dan bagi orang-orang yang menghormati. Namanya inilah orang beribadah. Jadi ibadah bukan hanya karena hari Minggu seperti ini. Hidupmu adalah ibadah. Persembahkanlah tubuhmu, hidupmu sebagai korban persembahan yang kudus dan yang berkenan. Itu adalah ibadah yang sejati. Maka ayat yang ke-17-18 mengatakan, kalau kita beribadah, membicarakan Tuhan, memperkatakan Tuhan. Oh, Tuhan juga berkata, aku mengenali milik kesayanganku. Aku mengasihani dia seperti seseorang menyayangi anaknya. Kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Biarlah telinga yang mendengar, mata yang melihat menjadi bagian milikmu. Mari bangkit berdiri semuanya saudara. Aku berdoa pagi hari ini. Oh, engkau dibedakan, engkau dilindungi, engkau dijagai. Karena selalu ada firman. Selalu ada firman. Walaupun gelapnya malam, sulitnya situasi ke depan, tapi ada tanda meterai, yaitu tanda firman. Tiba-tiba saya ingat satu ayat, saya janji ini ayat yang terakhir, Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 ayat 1-3. Setiap engkau Tuhan sudah memberi tanda meterai, supaya kesusahan, kerusakan yang akan dilewati oleh semua manusia di akhir zaman ini, engkau yang memiliki tanda meterai di dahimu akan dibedakan, akan dilindungi. Mari kita baca Wahyu 7 ayat 1-3, 2-3. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin, supaya jangan ada angin yang bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Ayat yang kedua, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan apa? Tapi engkau adalah ayat yang ketiganya, 2-3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Apa ini saudaraku? Ini adalah pekerjaan roh yang harus kau terima. Ada tanda meterai. Apa tanda meterai kita? Firman Allah. Bagi engkau yang sudah mendapatkan tanda meterai, walaupun semua yang lain mengalami kerusakan, tapi engkau yang memiliki tanda meterai di dahimu. Artinya apa? Ada firman yang terus engkau renungkan, ada firman yang terus engkau pikirkan. Engkau akan diluputkan, engkau akan dilindungi. Saudara tahu meterai? Kalau sekarang kita bicara meterai, yang saudara tahu kertas kecil untuk saudara tanda tanganin itu kan? Itu kan tanda meterai zaman sekarang. Tapi kalau dulu meterai nggak seperti itu. Meterai itu dulu cincin saudara. Cincin atau sebuah logam yang dibakar, dipanasi. Kalau untuk memeteraikan seorang budak supaya ada tanda, itu besi yang dipanasi itu saudaraku ditempelkan, ada bunyi ces. Itu ada aroma daging yang terbakar. Itulah meterai. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah memeteraikanmu, selalu ada roh yang membakar batinmu. Ada daging yang terbakar. Ada bau kedagingan yang dibakar, yang mati.
Karena apa? Firman Allah hidup dalam hidupmu. Artinya engkau memiliki tanda materai dari Allah bahwa benar ada firman, ada realita Tuhan. Sehingga apapun goncangan, kerusakan yang terjadi, itu tidak akan merusakmu. Biarlah hari ini Tuhan bisa mencium ada daging yang robek, ada daging yang terbakar, sehingga dia berkata, ini adalah hamba-hambaku yang sudah aku materaikan. Engkau memilih jalan kematian daging, memberikan dirimu naik ke mesbah korban itu, sehingga di situ engkau menerima tanda materai yang adalah firman Allah. Come on, sembah Tuhan, doa dalam bahasa roh sekarang. Kirabla shekarabo, hiranama shekaraba. Oh, kami sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Hiranamo, hirinamo. Sheka, terus sembah Tuhan, doa dalam bahasa roh sekarang. Jesus, come on, sembah Dia, bersyukurlah kau menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, yang tak tergoncangkan. Mari angkat tanganmu. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi. Katakan sama-sama. Di bumi biarlah kerajaan firman meneguhkanmu, memeteraikanmu hari ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi. Biarlah Tuhan membawa kita masuk ke dalam dunianya. Kerajaanmu datanglah, come on, sama-sama. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi. Biarlah kita memberi hormat kepada Allah itu. Kerajaanmu, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti. Mari angkat tanganmu, orang-orang yang hormat kepada Dia. Muliakanlah Raja, segala raja. Oh, semua penguasa langit sudah ditaklukkan, kerajaan Allah ditegakkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya. Muliakanlah, mari angkat tanganmu. Muliakanlah Raja. Siapa Raja? Berkuasa di udara, semua kekuatan langit akan dihancurkan. Nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya. Katakan lagi, muliakanlah, jemaat saja. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara, hidup. Sekali lagi, bukan langit saja, bumi juga, tapi nama Tuhan, kerajaan Allah ditegakkan. Kemuliaan kuasa-Nya. Sekali lagi, muliakanlah, muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara, hidup Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Jemaat saja katakan, kerajaan. Apa yang Tuhan tidak kehendaki dibuang. Biarlah kehendak Tuhan benar-benar jadi dalam hidupmu, saudara. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi.
Kerajaan-Mu datanglah. Mari persiapkan roti dan anggur. Kita akan masuk ke sehidangan dalam perjamuan kudus pagi ini, saudara. Mari silakan ambil roti dan anggur lambang darah Yesus bagi setiap saudara yang ada di rumah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadi Kuralabasyeka. di bumi seperti. Mari persiapkan roti dan anggurmu. Muliakanlah, Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak. Mari angkat roti lambang tubuh Yesus ke atas. Di bumi seperti Tubuh dan darah Yesus meneguhkan dan memeteraikan firman yang kita dengar pagi ini. Datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti. Sekali lagi angkat dengan tinggi. Kerajaan-Mu datanglah. kerajaan. Oh Jesus, Datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Angkat roti lambang tubuh Yesus ke atas. Dengarkan firman Tuhan bagi kita hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang ada di tanganmu bukanlah roti biasa, tapi ini adalah roti lambang tubuh Yesus. Yang kalau kita makan dengan iman, akan mengokohkan betapa kuatnya kerajaan Allah yang ada dalam tubuhmu, sehingga tubuhmu akan terus sehat terlindungi, sehingga tubuhmu akan menjadi saksi betapa kuatnya kerajaan Allah yang ada padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti lambang tubuh Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang mari angkat ke atas anggur lambang darah Yesus. Di tanganmu bukanlah anggur biasa, tapi itu adalah anggur lambang darah Yesus. Darah korban Kristus yang sudah tertumpah di atas kayu salib itu. Darah yang membentengi, menguduskan hidupmu. Bahkan yang merobek tabir bait Allah, sehingga engkau selalu bisa terhubung dengan realita Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Bahkan hari ini aku menyatakan lewat darah Kristus, semua kedagingan keduniawian didorong, diusir keluar, sehingga darah Kristus membawa kita selalu bisa terhubung, termeterai dengan tanda itu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Yesus, mari kita minum anggur lambang darah Yesus. Dalam nama Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kamu angkat tanganmu. Buat kasih setiamu di dalam hidup
Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. walaupun kami harus melewati lembah kelam, kami tidak takut Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Tak ada lembah kelam, Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. hatiku takkan gentar. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. mari sama-sama katakan ku bersyukur. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu kasih setia di dalam hidupku. dalam hidupku. Bersyukur. Terima kasih buat pagi ini ya Bapa. Ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat tanganmu ke atas. Aku berdoa memberkati semua jemaat-Mu Tuhan. Dimulai dari awal bulan ini Tuhan, sampai dengan seterusnya, semakin nyata realita penyertaan-Mu Tuhan. Ada tanda materai di dahi setiap kami, yang adalah bicara tentang firman Allah, yang terus kami renungkan, kami pikirkan. Di dalam nama Yesus biarlah kami menjadi orang-orang yang dibedakan, diistimewakan. Angkat tanganmu saudara jemaat Tuhan sekalian. Berkati setiap kami yang akan memberikan korban persembahan kami ya Bapa di surga. Berkati tangan-tangan anak-Mu yang memberikan baik lewat persembahan cash maupun transfer. Apapun usaha pekerjaan kami tahu berkat Tuhan tidak mengenal masa sulit. Berkat Tuhan tidak mengenal masa krisis. Selalu ada jalur-jalur ilahi, pintu-pintu ilahi yang terbuka bagi setiap kami Tuhan Yesus. Berkati yang akan mengembalikan korban persembahan persepuluhan Tuhan. Kau menghargai setiap iman, ketaatan mereka ya Bapa di surga. Pulanglah dengan kasih sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, yang indah yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Nya tinggal dan terus menjadi bagian milik-Mu. Mulai dari pagi ini sampai besok, sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita yang kedua kali. Umat yang percaya bersama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, kau boleh memberikan persembahanmu. Yang ada di rumah juga. Come on.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. katakan kaulah Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia katakan tak pergi dari Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. oh Dia gunung, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya pada siapa? Hanya padamu hatiku percaya. Sama-sama katakan Kaulah menara dan kota berlindung. mari Bapak Ibu sama-sama katakan Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. boleh kita bertepuk tangan di atas kepala. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Come on, katakan Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. come on, siap-siap katakan Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. kasih setiamu, Kasih setiamu sekali lagi kasih setiamu. kasih setia